Halo Sobat Kanal, berjumpa lagi dengan saya Irianiwati dari Departemen Patologi Anatomi. Kita akan berbicara tentang video seri kanker payudara. Video seri tersebut akan terdiri dari 4 topik. Yang pertama adalah faktor risiko, tanda dan gejala kanker payudara. Yang kedua, diagnosis sitopatologi kanker payudara. Yang ketiga, diagnosis histopatologi kanker payudara. Dan yang keempat tentang derajat histopatologis atau grade dan stadium karsinoma payudara. Mari kita mulai dengan video yang pertama, yaitu tentang faktor risiko, tanda dan gejala kanker payudara. Seperti kita ketahui bahwa kanker payudara merupakan kanker terbanyak pada wanita di seluruh dunia. Pada tahun 2020, lebih dari 2 juta kasus baru kanker payudara telah didiagnosis dan kanker tersebut menyebabkan 685.000 kematian secara global. Di Indonesia, kanker payudara menduduki prevalensi tinggi, yaitu 19,2 dari semua kanker. Insidensi tinggi pada wanita di negara barat dan meningkat pesat kasus di sejumlah negara berkembang diperkirakan terkait dengan perubahan gaya hidup dan perilaku yang merupakan salah satu faktor risiko kanker payudara. Apa saja faktor risiko kanker payudara? Ada beberapa faktor risiko kanker payudara. Yang pertama adalah usia. Kanker payudara insidensinya akan meningkat pada usia tua. Pasien dengan riwayat kanker pada keluarga resikonya meningkat 2,5 kali. Faktor reproduksi seperti menarche awal, menopause lambat, kehamilan pertama usia lanjut, dan paritas yang rendah juga meningkatkan risiko kejadian kanker payudara. Selanjutnya faktor estrogen baik endogen dan eksogen, serta gaya hidup yang diantaranya terdiri dari konsumsi alkohol, merokok, diet tinggi lemak juga meningkatkan risiko kejadian kanker payudara. Dari beberapa faktor risiko tersebut dapat dikelompokkan menjadi faktor risiko yang dapat dimodifikasi dan faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi. Faktor risiko yang dapat dimodifikasi diantaranya adalah terapi suli hormon, paparan obat dietilstilbestol, aktivitas fisik, obesitas, konsumsi alkohol, merokok, intake suplemen vitamin yang kurang, konsumsi makanan olahan, dan paparan bahan kimia, obat, dan lainnya. Sedang faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi diantaranya adalah jenis kelamin perempuan, usia tua, riwayat kanker pada keluarga, mutasi genetik, ras dan etnik, periode menstruasi dan menopause, kepadatan atau densitas payudara, riwayat kanker payudara sebelumnya, dan terapi radiasi sebelumnya. Sebagian besar kanker payudara terdiagnosis pada stadium lanjut, sehingga prognosis buruk dan ketahanan hidup pasien rendah. Memahami tanda dan gejala kanker payudara sangat penting agar kanker dapat ditemukan pada stadium yang lebih awal. Apa saja tanda dan gejala kanker payudara? Tanda dan gejala yang paling umum dan paling sering ditemukan adalah adanya benjolan atau tumor atau penebalan baik pada payudara, pada dada atas, dan juga di sekitar ketiak.
Tanda yang kedua adalah perubahan warna dan struktur kulit payudara. Yang ketiga adalah perubahan pada puting dan areola. Dan tanda yang keempat adalah perubahan warna, ukuran, bentuk, dan penampakan payudara. Mari kita lihat satu persatu tanda dan gejala kanker payudara tersebut. Yang pertama adalah adanya benjolan atau tumor di payudara, di dada bagian atas ataupun di sekitar ketiak. Benjolan seperti apa yang harus dicurigai sebagai suatu kanker payudara? Benjolan yang konsistensinya bisa kenyal sampai padat, batas tidak tegas, dan tidak dapat digerakkan dari sekitarnya, tumbuhnya relatif cepat dan seringkali tidak nyeri. Benjolan tersebut harus diwaspadai dan kemudian diperiksakan kepada dokter klinisi dan akhirnya akan dikonfirmasi dengan pemeriksaan radiologi baik mamografi ataupun USG. Jika massa tersebut berbatas tidak tegas, tepi irreguler dengan posterior acoustic enhancement, maka sangat dicurigai sebagai suatu keganasan. Yang kedua adalah perubahan warna dan struktur kulit payudara. Kulit payudara bisa menjadi kemerahan, mungkin disertai dengan nyeri atau perubahan pori-pori kulit payudara yang menjadi gambaran seperti kulit jeruk. Pori-porinya lebih lebar dan nampak sangat jelas. Hal itu disebabkan karena edema kulit akibat sumbatan saluran limfe oleh karena sel kanker. Yang ketiga adalah perubahan pada puting dan areola. Puting dapat mengeluarkan cairan atau discharge yang abnormal, bisa putih, jernih, atau bahkan merah seperti darah. Puting yang harusnya menonjol kemudian tertarik ke dalam retraksi, bisa disertai dengan nyeri dan discharge darah. Perubahan pada puting dan areola bisa juga dalam bentuk perubahan warna kemerahan, bersisik, dan gatal seperti eksema. Di samping 4 perubahan yang sudah disebutkan tadi, bisa saja terjadi perubahan lain seperti ukuran payudara membesar, tidak simetris, lebih padat, atau dijumpai bercak-bercak merah yang lama menetap dan bahkan meluas. Payudara dapat juga menjadi lebih hangat, nyeri, dan menimbulkan rasa tidak nyaman. Setiap perubahan pada payudara seperti yang sudah disebutkan tadi harus segera diwaspadai dan diperiksakan kepada dokter klinisi. Selanjutnya akan dilakukan triple diagnosis, yaitu diagnosis klinis, diagnosis radiologis, dan diagnosis patologi anatomi. Diagnosis patologi anatomi akan terdiri dari diagnosis sitopatologi dan diagnosis histopatologi. Materi tentang diagnosis sitopatologi dan histopatologi akan disampaikan pada video seri selanjutnya. Sebagai ringkasan, faktor risiko kanker payudara terdiri dari faktor risiko yang dapat dimodifikasi dan tidak dapat dimodifikasi. Tanda dan gejala kanker payudara yang tersering adalah berupa benjolan di payudara, di samping perubahan-perubahan lain pada kulit, puting, dan areola.
Triple diagnosis yang terdiri dari pemeriksaan klinis, radiologis, dan patologi anatomi akan memastikan perubahan tersebut sebagai kanker atau tidak. Demikian video seri yang pertama tentang faktor risiko, tanda dan gejala kanker payudara. Saya Iriani Wati, terima kasih. Sampai berjumpa pada video selanjutnya.